Nah, teman-teman, mengenai kasih dan disiplin, ini kadang-kadang kita akan kesulitan untuk melihat ini. Karena apa? Karena kasih itu kan berarti membuat orang menjadi senang. Sedangkan disiplin membuat orang menjadi nggak senang. Memangnya ada orang yang senang ketika didisiplinkan? Kan enggak kan? Ah, waktunya saya masih tidur-tidur sudah harus sampai di tempat lokasi atau ini. Nggak enak, tapi itulah disiplin. Nah, kita akan belajar dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah seorang guru, guru yang memiliki murid. Ada berapa murid yang dimiliki Tuhan Yesus, teman-teman? Ada berapa murid? Ayo. Nggak tahu muridnya ada berapa? Iya, 12 orang. Itu yang resmi. Yang diangkat sendiri oleh Tuhan Yesus ada 12 orang. Tapi pengikut yang lain itu ada 70 orang dan bahkan lebih dari itu. Bahkan kalau kita lihat Tuhan Yesus pada waktu itu memberi makan 5.000 orang. Berarti muridnya banyak, pengikutnya banyak. Tapi kalau kita berbicara mengenai kasih, Yesus itu mendidik para muridnya dengan penuh kasih. Kita buka Alkitab ya. Coba teman-teman buka Alkitabnya. Wah, ini panas ini. Mantap juga ini, nggak ada payung nggak, Bu? Kayaknya dikit lagi pingsan saya ini. Ini jalan yang terbaik Tuhan berikan. Wah, ini memang luar biasa. Gimana cara pegangnya ini? Iya, begini ya. Oke, kita buka Matius pasal 9 ayat yang ke-10. Ayo, kita baca ya. Kita baca secara bersama-sama. Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-10. Oke, 9 ayat 10 kita baca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Nah, kasih Yesus kepada murid-muridnya adalah ketika dia tidak memperdulikan latar belakang dari para muridnya. Kita tahu para muridnya itu latar belakangnya ya, seperti Matius. Dikatakan adalah di situ Matius, pemungut cukai, dan dia memiliki teman-teman orang-orang yang berdosa. Itulah kasih Yesus. Bagaimana dia mengasihi para muridnya dengan ketulusan hatinya. Dia tidak menganggap bahwa latar belakang mereka yang buruk itu adalah suatu masalah. Kita tentunya ketika di sekolah juga ngajar anak-anak kita dengan berbagai macam latar belakang kan. Ya mungkin orang tuanya ada orang-orang baik. Tapi bisa jadi ada orang tuanya yang mungkin latar belakangnya juga tidak baik. Mungkin mereka hidup dalam broken home. Bisa jadi mereka hidup di mana mereka tidak mempunyai orang tua. Tapi latar belakang ini, bagaimana kita bisa mengasihi para murid ini dengan hati yang sungguh-sungguh dan tulus. Seperti Tuhan Yesus melihat para muridnya yang berbagai macam latar belakang. Bahkan tidak hanya mengasihi dengan latar belakang mereka, tapi Yesus juga mengampuni. Teman-teman ingat ketika Tuhan Yesus, dia bertemu dengan seorang perempuan yang berbuat zina. Ketika dibawa sama orang-orang banyak datang, Yesus ini harusnya dilempari pakai batu. Tapi Yesus bilang apa? Apakah oh ya sudah, kau lempari sudah pakai batu. Kita hakimin dia sampai mati. Tidak. Tapi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Dia bilang begini, semua yang ada di sini yang tidak pernah berbuat dosa, lempari dia paling pertama. Dan kemudian dikatakan di situ orang yang paling tua mereka pergi duluan. Karena dia sadar dosanya paling banyak. Makin tua makin banyak dosa. Yang nggak usah disebut di sini siapa yang paling tua ya. Itu sudah pasti dosanya paling banyak itu. Tidak. Ya karena apa? Karena malah di dunia persilatan duluan kan gitu kan. Nah, tapi intinya semua manusia berdosa. Saya berdosa, kita semua di sini semua adalah orang berdosa. Tapi Yesus menerima murid yang seperti ini untuk menjadi pengikutnya. Bahkan kasih Yesus nggak perlu dipertanyakan lagi lah. Siapa sekarang yang mengorbankan nyawanya
demi orang-orang yang dikasihinya? Ya cuman Tuhan Yesus gitu loh. Ya kan, ketika dikhianati para muridnya, kita tahu bagaimana Yudas dia mencium Yesus, tapi ciumnya adalah cium pengkhianatan. Makanya hati-hati ya, kalau yang dekat-dekat dan cium-cium Anda bisa jadi mengkhianati Anda. Gitu. Hati-hati. Tapi Yesus masih mengasihi dia. Bahkan dia mengorbankan dirinya di kayu salib untuk orang-orang yang mengkhianatinya. Dia bilang apa? Tuhan, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, apa yang mereka lakukan. Nah, inilah kasih Yesus yang besar dan inilah kasih Yesus yang harus kita miliki ketika kita terjun di dunia pendidikan. Kita terjun sebagai seorang guru-guru, ketemu murid-murid yang kepala batu, kita harus mempunyai kasih yang begitu luas, begitu lebar seperti Tuhan Yesus. Kita sudah bimbing baik-baik, dia masih melawan-melawan. Diteriakin, ayo kesini, malah dia lari ke sana, karena anak kecil begitu. Tapi bagaimana kita memiliki kasih itu? Tetapi kasih nggak boleh kebablasan juga ya. Jangan sampai mengasihi seseorang tapi dibiarin aja. Teman-teman kalau punya seorang teman, contohnya sahabat nih. Sahabatmu kemudian dia berdiri di pemecah ombak di Hamadi. So tahu dia tidak bisa renang. Lalu dia hampir masuk ke lautan itu. Di lautan luas itu. Teman-teman tarik, teman-teman marahi, teman-teman tegur atau biarin. Biar jatuh. Nanti kalau sudah jatuh toh baru tinggal kasih selamat dia. Apakah seperti itu? Enggak kan? Tapi teman-teman akan tegur, jangan di situ. Kalau di situ kamu nanti bisa tenggelam dan mati. Balik ke sini. Itu namanya menegur seseorang. Itulah namanya pendisiplinan. Teman-teman, ketika kita lihat murid-murid kita, selain kita mengasihi mereka, ketika mereka buat salah, kita juga harus tegur supaya berbuat salahnya nggak semakin lama semakin jauh, nggak semakin lama makin jauh gitu. Nah, Tuhan Yesus juga menegur murid beberapa kali. Ingat Petrus ketika dia tebas telinga dari salah seorang penangkap Yesus waktu itu, telinganya sampai lepas di tanah, ya kan? Gimana itu ya, telinga lepas itu ya? Jadi telinganya sampai lepas, kemudian Tuhan Yesus sembuhkan orang yang telinganya dipotong itu. Tapi Yesus tidak diam aja. Oh nggak apa-apa Petrus, bagus sekali. Lain kali jangan telinganya, lehernya boleh sekali-sekali toh. Nah, kan tidak begitu. Yesus marah muridnya, sarungkan itu pedangmu. Barang siapa hidup oleh pedang, dia akan mati oleh pedang. Ditegur si Petrus ini. Supaya apa? Dia tidak berbuat salah kebablasan. Yesus menegur, bahkan dalam ajarannya juga Yesus keras. Tuhan Yesus bilang apa? Jika engkau mengasihi pacarmu lebih daripadaku, engkau tidak layak bagiku. Amin? Amin, gak ada ayat begitu. Itu mirip-mirip sih. Jika engkau mengasihi ibumu, ayahmu lebih daripadaku, ya sama juga ya. Jika engkau mengasihi ayang bebmu lebih daripadaku, engkau tidak layak bagiku. Ini menandakan apa? Ini menandakan bahwa Yesus secara tegas mengatakan bahwa kalau kau mau ikut saya, berarti kau serius. Sungguh-sungguh. Ini ajaran yang tegas. Ini ajaran yang disiplin. Dan dia juga seorang yang begitu tegas menegur ketika orang berbuat dosa. Selain itu dia juga konsisten, teman-teman. Lihat Tuhan Yesus dalam pelayanannya, dia begitu konsisten. Menginjili ke kota, dia menginjili ke desa. Dan bahkan dikatakan di hampir akhir hidupnya di Taman Getsemani ya, ketika Tuhan Yesus bilang, kalau bisa cawan ini berlalu daripadaku. Kalau bisa tantangan cobaan ini lewatlah. Tapi bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu lah yang jadi. Ini konsistensi dari seorang Tuhan Yesus. Kita sebagai guru, teman-teman, di tangan kanan kita adalah kasih. Tangan kiri kita adalah kedisiplinan. Dua hal ini harus berjalan bersama-sama. Sebagai guru kalam kudus, kita harus menjalankan ini secara bersama-sama supaya anak kita menjadi anak-anak yang berhasil dan sukses di kemudian hari. Amin. Baru itu amin.